di hutan ketemu istilahnya wanita perempuan yang cantik tapi sebetulnya dari raseksi. Tapi ya dia tergoda melakukan hal yang tidak selayaknya dan sebagainya. Juga ya banyak yang terjadi sama Prabu Anglingdarma. Jadi dia seorang yang sakti, seorang resi juga, tetapi tergoda hal seperti itu. Dia sampaikan kepada saya terus terang. Jadi kalau ke depan itu sudah ketemu raja atau orang yang bisa melakukan seperti pesan untuk Anglingdarma, negara Indonesia ini akan makmur. Jadi Anglingdarma pesan pada saya bahwa saya tidak bisa menerima pesan itu semua. Saya pesan harus setia sama Siswati yang bidadari dikirimkan untuk saya. Tetapi saya itu tergoda sama ini, tergoda sama Srenggono, tergoda sama raseksi yang menjadi cantik di depan saya tergoda semuanya, tidak bisa melakukan itu. Akhirnya Siswati yang membawa wahyu saya kembali ke sana. Jadi saya tetap jadi raja, cuma membawa pulung, tidak membawa wahyunya. Salam Rahayu Romo Sabto. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada video terdahulu, Romo sudah banyak menceritakan tentang Aji Saka. Kalau Anglingdarma, bagaimana kisah dan sejarahnya Romo? Sama-sama leluhur Nusantara, apa yang membedakan Anglingdarma dengan Aji Saka? Anglingdarma kita yakini kalau di Ketoprak adalah seorang penganut Aji Gineng. Saya kebetulan juga peloloh Aji Gineng. Saya ke sana juga sama. Ya dia dalam perjumpaan, dalam batin saya perjumpaan dengan beliau, dia juga tersenyum, dia hadirkan. Anglingdarma itu beda dengan Aji Saka. Aji Saka orangnya lebih sederhana dan tidak terlalu tinggi lah. Anglingdarma itu orangnya tinggi, besar, gagah dan ganteng. Yang saya temuin di sana itu. Cuma Anglingdarma karena punya kemampuan yang macam-macam, banyak disenangi wanita juga, tergoda wanita juga. Itu Anglingdarma itu, sehingga belum bisa memenuhi dawuh yang dia harus laksanakan. Jadi dia tergoda misalnya sama orang yang sangat mencintai beliau, dan dia juga sangat mencintai putri itu namanya Siswati. Tapi Siswati itu agak curiga karena waktu mencari kesaktian, Anglingdarma itu kan jalan di hutan ketemu istilahnya wanita perempuan yang cantik tapi sebetulnya dari raseksi. Tapi ya dia tergoda melakukan hal yang tidak selayaknya dan sebagainya. Juga ya banyak yang terjadi sama Prabu Anglingdarma. Jadi dia seorang yang sakti, seorang resi juga, tetapi tergoda hal seperti itu. Dia sampaikan kepada saya terus terang. Dia pun pernah juga mengalami di Bojonegoro itu ada kerajaan kecil, ada putri juga di sana. Ketemu dia lihat, tertarik. Untuk ke situ tidak gampang. Akhirnya Anglingdarma kalau ke situ balik menjadi Belibis Putih. Belibis Putih masuk ke situ, ketemu, Belibis Putih ketemu, akhirnya ketemu dan sebagainya. Suatu saat kepergok lah istilahnya. Nah akhirnya Belibis Putih itu dikurung, akhirnya jadilah kesatria yang ganteng. Orang tuanya Belibis Putih ya juga akhirnya kaget dan sebagainya, akhirnya dinikahkan dan berterima kasih ya dapat menantu yang tidak diduga-duga ternyata raja juga. Itulah, itu di situ namanya Dewi Srenggono kalau nggak salah di situ itu. Jadi menikah. Jadi Anglingdarma
tidak bisa menahan untuk tergoda itu, sehingga sebagai raja yang adiluhung, bisa bicara sama binatang, bisa bicara sama tumbuh-tumbuhan, dia bisa bicara sama. Nah, Sri Setyawati itu dia terganggu dan curiga saat dia akan berhubungan dengan Sri Setyawati. Nah, di pojok sana ada cecak dua yang mendengarkan. Nah, cecak itu rerasan, wah wi wong bagus arep untuk arep melakukan ini sama Putri Ayu. Terus ya cerita banyak cecak itu ya macam-macam lah gitu. Akhirnya tidak terasa Angling Darmo itu karena bisa mendengar suaranya cicak itu, Angling Darmo tersenyum. Sri Setyawati merasa tersinggung, sudah buka baju malah diguyu. Nah, Sri Setyawati takon, sak jelane kowe ono apa? Diguyu aku. Memang aku ada cacatnya, aku ada apa kasarannya seperti itu. Angling Darmo meneruskan apa adanya cerita. Enggak, saya itu tersenyum karena cecak dua itu yang di sudut itu nyondro kita, bahwa kamu sangat cantik jelita dan saya bagus gitu, pasangan yang serasi lah gitu dan sebagainya. Jadi dia bicaranya nggak cuma itu, tapi bicara yang lain. Sri Setyawati tetap nggak percaya, dia melarikan diri. Pokoknya nggak percaya. Setelah dikejar sama Prabu Angling Darmo, ketemu, tetap Sri Setyawati tanya lagi. Angling Darmo juga bicara, wis pokoknya saya kasarane untuk bahasa kita aja, sumpah aku raborong ngomong lagi, enggak gitu. Saya tetap nggak mau. Akhirnya cerita rakyat di situ mengatakan bahwa dia akhirnya mati obong, bakar saja saya. Gitu. Tetapi yang saya tangkap waktu saya ketemu sama Prabu Angling Darmo, Sri Setyawati itu adalah dewa, Betari, Dewi. Sehingga waktu itu Sri Setyawati, kalau begitu, kalau kamu tetap bertindak yang tidak baik, bertindak melakukan seperti itu, lebih baik saya kembali ke Kayangan. Akhirnya Sri Setyawati mukso kembali ke sana. Itulah yang terjadi. Yang Prabu Angling Darmo cerita sama saya, tapi kalau sedulur ke sana, cerita rakyat di situ akan cerita bahwa dia mati obong, tapi enggak. Karena mati obong tidak ada jasadnya juga. Jadi dia kembali kepada jadi bidadari lagi. Padahal dia dikirim kalau si Angling Darmo itu sebetulnya bisa setia tuhu sama Sri Setyawati, akan menurunkan sudah kesejahteraan negara Indonesia Nusantara itu sudah sejak zaman dulu dan tidak terbesar di seluruh dunia. Tetapi Angling Darmo dikasih kegagahan, kebagusan, kepintaran dan sebagainya, kesaktian yang luar biasa, masih digodai rasaksi yang jadi itu ya masih tergoda hal seperti itu. Mungkin bisa diberikan gambaran Romo bagaimana suasana di petilasan Prabu Angling Darmo. Petilasan Angling Darmo itu kalau misalnya 50 atau 100 tahun yang lalu, saya yakin itu dikelilingi oleh danau. Karena saat ini aja masih orang kalau di sawahnya itu kakinya itu blesek selutut atau sepaha. Jadi itu jelas dulu rawa. Jadi kita lewat jalan yang memang dibangun agak tinggi, sampingnya rawa itu. Kalau orang jalan di rawa, nanam padi situ blesek selutut gitu. Jadi orangnya geblesek-blesek di selutut itu. Nah, kita jalan di situ, kita beberapa kilo nyeberangi rawa itu, sampailah petilasan Prabu Angling Darmo. Di tengah itu energinya cukup bagus. Ya kita yakini aja bahwa itu petilasan Angling Darmo karena memang dibangun juga untuk petilasan Angling Darmo. Saya ketemu juga orang Surabaya, orang Tuban ke situ yang kalau tanda-tandanya masuk ke situ aja susah. Karena jalan masuknya dari jalan raya itu cuma selebar mobil pas-pasan, itu mobil dua, kalau dua harus berhenti salah satu. Ke tempat sana juga sama, kalau ketemu salah satu harus berhenti duluan. Jadi masuknya ke situ juga nggak begitu hafal dan jalannya tidak dibangun, sangat jelek dan batu. Saya sendiri bingung, itu petilasan yang sangat dikagumi orang dari mana-mana, jalannya ke situ adalah sangat jelek sekali.
Yang pasti kalau pesannya yang saya terima ya seperti itu. Jadi kalau ke depan itu sudah ketemu raja atau orang yang bisa melakukan seperti pesan untuk Angling Darmo, negara Indonesia ini akan makmur. Jadi Angling Darmo pesan pada saya bahwa saya tidak bisa menerima pesan itu semua. Saya pesan harus setia sama Siswati yang bidadari dikirimkan untuk saya. Tetapi saya itu tergoda sama ini, tergoda sama Srenggono, tergoda sama Raseksi yang menjadi cantik di depan saya tergoda semuanya, tidak bisa melakukan itu. Akhirnya Siswati yang membawa wahyu saya kembali ke sana. Jadi saya tetap jadi raja, cuma membawa pulung, tidak membawa sawahyunya. Karena saya tidak melakukan. Nah, kalau misalnya ke depan ada orang yang bisa melakukan seperti itu, ya orangnya mau mati raga, mau ini dan sebagainya, dan bisa setia atas kiriman anugerah dari itu, ya itulah yang dia pesan kepada saya, bahwa itulah pemimpin kita yang akan datang, yang akan bisa membawa Indonesia itu adil makmur. Dari kisah tentang Angling Darmo itu, Romo, apa pelajaran yang bisa kita petik untuk kemajuan kita sebagai warga Nusantara, Romo? Dia sendiri seorang bisa bicara dengan cecak, bisa bicara dengan tanaman, semua tahu tanaman seperti ini, artinya ini ada masalah. Kalau ini ada masalah, ada mendung, ada masalah. Cecak bisa ngomong, dia tahu. Dia ngomong cecak, binatang apapun dia bisa ngomong sama dia. Jadi semua bisa. Jadi kalau sudah hadir orang yang bijaksana seperti itu, menghargai semua. Jadi bisa bicara sama tanaman itu bukan sebenarnya kita gambarkan tapi dia menyayangi tanaman, menyayangi hutan, menyapa hutan, menyayangi binatang, bisa bicara dengan binatang, menyayangi binatang, dengan menghancurkan binatang, menghabiskan binatang. Itulah yang sebetulnya salah satu inti ajarannya mereka yang disampaikan itu seperti itu. Dia bisa menyayangi semuanya, menyayangi alam raya ini dengan sepenuh hati sehingga merawat alam raya ini dengan betul-betul. Nah itulah, dan kedua dalam kehidupan itu ya seperti yang disampaikan, bidadari sudah dikirim, setialah sama bidadari itu. Jadi setialah sama hati nurani sebetulnya. Bukan sekedar itu gambaran sebagai wanita-wanita, itu gambarannya wanita. Sebetulnya hati nurani. Jangan lakukan hal yang tidak baik, korupsi dan sebagainya. Korupsi itulah gangguan raseksi itu. Orangnya mau korupsi ya akhirnya nikah sama raseksi itu. Sementara aku ternyata buta. Ternyata saya melakukan korupsi. Ketidakadilan, mungkin putri yang lain bahwa itu melakukan ketidakadilan. Itu digambarkan dalam putri-putri itu sebetulnya gangguan kehidupan kita. Itu yang dipesankan oleh Darmo. Jadi kalau bisa melakukan apa pesan Haji Soko dan pesan Prabu Angling Darmo, itu akan tercapai Indonesia yang baru, zaman Suroso yang baik, zaman apalah yang berikutnya lah setelah Suroso lah, misalnya zaman keagungan Indonesia itu akan terjadi dan pasti terjadi. Terima kasih Anda berkenan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini.